8136 dari ruang 4 semester 4 PGSD FKIP Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dari berbagai aspek kehidupan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu IPTEK. Nah, IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana menjadi suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Nah, peran IPTEK dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pada aspek bidang informasi dan komunikasi. Peran IPTEK pada aspek bidang informasi dan komunikasi terbagi atas dua peran. Yang pertama, peran positif, dan yang kedua, peran negatif. Pertama-tama, kita membahas mengenai peran positif. Peran positif IPTEK dari aspek bidang informasi dan komunikasi adalah: pertama, lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru. Yang kedua, berkomunikasi dengan teman dan keluarga yang sangat jauh dengan mudah melalui handphone. Ketiga, mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah, seperti kita ingin menyimpan uang di bank itu dengan rasa aman, dan juga kita bisa mengirim uang dengan cepat dan mudah. Nah, sekarang kita masuk kepada peran negatif IPTEK dari aspek bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Maksudnya di sini adalah kita sudah memiliki akun di berbagai jaringan sosial media. Nah, orang-orang tertentu tersebut dengan mudahnya meretas akun kita dan mengambil data kita untuk menipu banyak orang di luar sana. Dan yang kedua, ada penyalahgunaan penggunaan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet. Dan yang ketiga, kecemasan teknologi. Dan yang keempat, rusaknya modem internet karena disambar petir. Nah, sekarang kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu pada bidang ekonomi dan industri. Peran IPTEK pada aspek bidang ekonomi dan industri memiliki peran positif. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, sehingga banyak ide-ide baru yang dikeluarkan oleh banyak masyarakat, sehingga kebutuhan itu pun dengan mudahnya terpenuhi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Maksudnya di sini adalah banyak pabrik-pabrik baru yang membuat suatu produk yang sangat baik sehingga produktivitas itu semakin meningkat. Dan yang keempat, ada persaingan dalam dunia kerja. Di sini maksudnya adalah menuntut para pekerja untuk memiliki skill dan pengetahuan yang baik. Yang kelima, menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Sekarang kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu pada bidang sosial dan budaya. Nah, pada aspek bidang sosial dan budaya, IPTEK terbagi atas peran positif dan peran negatif. Yang pertama, kita bahas peran positif. Peran positif IPTEK pada aspek bidang sosial dan budaya, yaitu yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Nah, kita ketahui pada saat ini tidak ada perbedaan yang menonjol antara kepribadian pria dan wanita. Tidak selamanya pria harus menjadi pemimpin. Sekarang saat ini wanita bisa masuk dalam pekerjaan, mau itu pada bidang politik maupun itu dalam bidang bisnis. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Maksudnya di sini adalah saat ini dengan kemajuan ekonomi di negara-negara Asia membuat rasa percaya diri yang meningkat bagi masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, tekanan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi. Maksudnya di sini adalah saat ini banyak dorongan untuk kita sebagai masyarakat untuk memiliki skill dan pengetahuan yang baik agar bisa dapat berkompetensi di berbagai aspek kehidupan, sehingga kita bisa mencapai konsekuensi globalisasi tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada peran negatif IPTEK pada aspek bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat.
Nah, kita ketahui bahwa pada saat ini dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya pula moral di kalangan warga masyarakat, baik itu moral baik maupun itu moral tidak baik. Nah, yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Maksudnya di sini adalah dengan berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, remaja banyak salah menyalahgunakan teknologi ini di kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga itu pola interaksi manusia yang berubah. Maksudnya di sini adalah biasanya manusia berinteraksi terhadap orang yang di sekitarnya itu dengan bertemu sapa. Nah, saat ini pada sibuk memegang handphonenya masing-masing, sehingga pola interaksi itu sangat berubah. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek yang keempat, yaitu bidang pendidikan. Nah, pada aspek bidang pendidikan ini, peran IPTEK terbagi atas dua. Yang pertama, peran positif, dan yang kedua, peran negatif. Kita bahas peran positifnya dulu. Peran positif IPTEK pada aspek bidang pendidikan yang pertama adalah munculnya media massa sebagai sumber dan pusat pendidikan. Saat ini, guru tidaklah menjadi salah satunya pusat sumber ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya teknologi pada saat ini sangat mudah untuk mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Maksudnya di sini adalah banyak saat ini metode-metode pembelajaran yang mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran. Balik lagi kepada gurunya, bagaimana gurunya mengaplikasikan atau menerapkan metode tersebut di dalam kelas kepada siswa. Didampingi dengan penyesuaian karakteristik siswa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Maksudnya di sini adalah dengan berkembangnya teknologi saat ini ada handphone, ada laptop yang bisa mempermudah setiap peserta didik untuk bertatap muka dengan pendidiknya, tidak harus melalui pertemuan secara langsung, bisa melalui handphone dengan salah satu aplikasi yaitu Edmodo. Nah, sekarang kita masuk kepada peran kedua, yaitu peran negatif IPTEK pada aspek bidang pendidikan. Yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Salah satu kerahasiaan alat tes yang semakin terancam itu adalah alat tes psikologi yang mudah diretas melalui internet. Yang kedua adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Nah, pada saat ini bangsa Indonesia memiliki generasi-generasi yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang ilmu komputer. Nah, dengan adanya pengetahuan yang tinggi tersebut, generasi tersebut bukan mengembangkan dirinya dengan pengetahuan tersebut, malah generasi tersebut menyalahgunakan pengetahuan tersebut untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, sekarang kita masuk kepada aspek terakhir, yaitu pada aspek bidang politik. Nah, pada aspek bidang politik ini, IPTEK memiliki satu peran, yaitu peran positif. Yang pertama, timbulnya kelas menengah baru. Maksudnya di sini, kelas menengah baru akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Kedua, ada proses regenerasi kepemimpinan. Maksudnya di sini adalah lebih berdampak pada gaya dan substansi politik yang diterapkan. Dan yang terakhir adalah di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Maksudnya di sini adalah regionalisme ini akan melahirkan kekuatan ekonomi yang baru. Nah, teman-teman, itulah peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ada
pada aspek bidang informasi dan komunikasi, yang kedua ada pada aspek bidang ekonomi dan industri, yang ketiga ada pada aspek bidang sosial dan budaya, yang keempat ada aspek bidang pendidikan, dan yang terakhir ada aspek bidang politik. Nah, itulah dia video pembelajaran mengenai materi peran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di berbagai aspek kehidupan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih telah menonton video ini. Dadah!